Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Berbicara tentang rukun, sudah tentu kita harus mengetahui dulu apa itu yang dinamakan rukun. Kalau di dalam sebuah bangunan, rukun itu ibarat temboknya. Apabila tidak ada temboknya, bangunan tidak berdiri kokoh. Tidak disebut bangunan apabila tidak ada tembok. Begitupun rukun-rukun yang ada pada puasa. Rukun yang ada dalam puasa terdapat tiga macam. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat kok ada di urutan pertama ya? Karena niat merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan sebelum kita memulai melakukan sesuatu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Dalam niat itu sendiri menunjukkan kemaha besarnya Allah, menunjukkan sifat bijaknya Allah, menunjukkan sifat rahman rahimnya Allah. Dalam niat, misalkan saya niat akan melaksanakan kebaikan, maka sebelum melaksanakan kebaikan tersebut kita sudah mendapatkan pahalanya. Apalagi jika sampai kita laksanakan kebaikannya, pahalanya menjadi berlipat ganda. Terlebih di dalam bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini, pahalanya juga sangat berlipat-lipat. Selanjutnya, kemudian misalnya kita berniat akan melakukan keburukan. Ketika akan melakukan keburukan, saking bijaknya Allah, saking maha penyayangnya Allah, ketika kita akan berniat melaksanakan keburukan, maka ketika keburukan tersebut tidak jadi kita lakukan, Allah memberikan satu pahala, satu kebaikan. Lalu kemudian bagaimana status niat kita? Pada kelanjutan hadis yang tadi disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kelanjutannya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pada kelanjutannya tersebut, di hadis itu dulu para sahabat diajak oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian saat hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat tersebut memiliki berbagai macam niat. Ada yang niatnya ingin memiliki harta benda, ada yang niatnya ingin mendapatkan pasangan, dan ada yang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Setelah hijrah, kemudian mereka mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan yang mereka niatkan. Sebagaimana yang niat ingin harta, dia mendapatkan harta, yang niat ingin pasangan, dia mendapatkan pasangan, dan yang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan segalanya. Maka tentunya dalam niat puasa ini kita sudah tahu niat kita harus seperti apa, yaitu harus mencari ridho Allah, harus karena Allah. Lalu kapan niat puasa dilaksanakannya? Niat puasa dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Maaf, bukan setiap hari, tapi setiap malam sebelum melaksanakannya puasa. Kalau kita biasanya selesai tarawih, kemudian imam memimpin, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Atau ada juga yang membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala.
Nah, ketika sudah diucapkan, jangan lupa tekadkan dalam hati. Niat aku, dalam hati katakan, niat aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Jadi fardu lillahi ta'ala. Kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat karena ingin diberi hadiah oleh orang tua. Jangan niat karena ingin langsing. Jangan niat karena ingin mendapatkan hal-hal yang selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali menjaga niat ini. Nah, bagaimana apabila niatnya terlewat? Apabila niatnya terlewat, maka puasanya tidak sah. Harus dikodok, harus diganti pada bulan-bulan yang lain. Tapi apabila puasanya merupakan puasa sunnah, maka boleh dilaksanakan pada siang hari. Boleh dilaksanakan pada siang hari, walaupun sudah terbit matahari, dengan syarat dari paginya belum memakan sesuatu apapun. Seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Dulu beliau tidak memiliki apapun. Beliau bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ada apa di dapur?" Mungkin begitu ya bertanyanya. "Ya Aisyah, ada apa di dapur?" Kemudian Siti Aisyah mengatakan, "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah kemudian menjawab, "Fa inni shaimun." Maka kemudian Rasulullah berpuasa. Nah, itu yang bisa Ibu bahas tentang niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja segala hal yang membatalkan puasa itu? Salah satunya seperti makan dan minum. Dan nanti secara detailnya akan dibahas pada episode selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, rukun puasa yang ketiga yang ada dalam kitab Safinatun Najah adalah orang yang berpuasa. Mari kita simpulkan sama-sama bahwa rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.